Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tony Almonawaro, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepayang. Saya mengajar di SDN 07 Bermani Hilir. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dona, guru kelas 5 SDN 07 Bermani Hilir. Baiklah, Ibu Dona, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Dona, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan supervisi akademik. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Dona lakukan. Kenapa kita melakukan pra-observasi ini? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu Dona melakukan pembelajaran di kelas. Dan Ibu Dona lebih siap untuk melaksanakan, serta anak-anak di dalam proses pembelajaran nanti akan lebih baik bagi siswa. Ya, Ibu Dona, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan supervisi. Yang pertama itu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Dona capai sewaktu proses pembelajaran? Tujuan yang ingin saya capai yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik itu sendiri, yaitu mulai dari kesiapan, minat, dan daya belajarnya, sehingga peserta didik berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Oke, Ibu Dona, tadi Ibu Dona sudah menyampaikan berkaitan dengan tujuan. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Dona? Area pengembangannya itu area pengembangan sosial, di mana pengembangan pribadi yang berkaitan dengan kepercayaan dan saling ketergantungan terhadap orang lain, serta membangun kemampuan untuk bekerja sama. Berarti Ibu Dona di dalam pengembangan nanti ingin mendapatkan atau pengembangan tentang sosial dan perkembangan kerjasama anak didik di dalam kelas. Selain itu saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas yang mungkin nanti akan diterapkan oleh Ibu Diana, seperti strateginya, strategi apa, model, dan juga metode pembelajaran yang akan Ibu Dona gunakan nanti di saat proses pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu rancangan pembelajaran menumbuhkan kesadaran sesuai peserta didik sesuai yang dilakukan agar peserta didik mampu memahami perbedaan pendapat dan kompetensi dalam kegiatan. Adapun strateginya yaitu cooperative learning dengan menggunakan model integrasi, dan metode yang digunakan yaitu pengamatan, tanya jawab, serta diskusi. Jadi rencana yang ingin Ibu Dona terapkan yaitu ingin menumbuhkan kesadaran sosial dan kerjasama peserta didik di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Dona lakukan nanti. Dan strategi yang Ibu Dona gunakan yaitu cooperative learning ya, dengan model integrasi dan juga metode pengamatan, dengan metode pengamatan, tanya jawab, serta diskusi ya Bu Dona ya. Nah, setelah melakukan itu, kira-kira media apa yang akan Ibu Dona gunakan di dalam proses pembelajaran nantinya? Media yang saya gunakan yaitu media kolektor untuk menampilkan rancangan materinya, sehingga proses pengamatan dan diskusi yang dilakukan oleh peserta didik bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Dona. Kira-kira kapan Ibu Dona akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Saya mungkin akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Iya, Ibu Dona berarti akan melakukannya nanti pada hari Kamis tanggal 1 Agustus di kelas 5 ya, tahun 2024. Setelah melakukan ini nanti Ibu Dona, sewaktu Ibu Dona melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, nanti kita akan ditemani oleh Bapak Yugo Ramadhani selaku PP calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu Dona dapatkan dari percakapan hari ini? Saya dapatkan dari percakapan ini yaitu bisa mengetahui dengan jelas alur mengenai observasi nanti, sehingga observasi yang akan dilaksanakan akan berjalan lancar sesuai dengan rancangan kerja.
Ya, terima kasih Ibu Dona sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti. Ya, Ibu Dona ya, mungkin cukup sekian percakapan kita melakukan percakapan pra-observasi. Nanti kita akan melakukan percakapan selanjutnya yaitu pada kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Dona. Ya. Nah, itu saja, baiklah, itu saja yang sudah saya lakukan percakapan dengan salah satu guru SBM 07 Bermanilir tentang pasca observasi. Di sini saya akhiri percakapan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sama ibu dulu ya, karena ibu Sintanya lagi kurang sehat. Jadi kita belajar di ruang kelas 3 dahulu. Dan kelas 3 ada kita ya, belajar bersama hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas 3 memimpin doa kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kelas 2 siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Oke, baiklah, kemarin kalian telah belajar matematika yang pertama yaitu mengenai bilangan caca. Saya mau tanya mengulas informasi yang kalian ketahui. Apa sih bilangan caca itu? Bilangan caca adalah 0 sampai puluhan dan ribuan dan ratusan. 0 sampai puluhan, ribuan dan ratusan. Yang lain apa lagi? Bilangan caca itu apa lagi? Siapa lagi mau jawab, angkat tangannya? Apa lagi? 0 sampai ratusan, ribuan, jutaan, sampai triliunan. Jadi bilangan caca itu adalah semua bilangan yang dimulai dari angka 0. Oke, sekarang kalian sudah paham mengenai bilangan caca. Ibu punya namanya papan bilangan. Ini. Sebelumnya ibu punya angka ini. Ini dibaca berapa? 92. Kalau ibu tambah ini dibaca berapa? 492. Mana namanya ratusan, mana namanya puluhan, dan mana namanya satuan? 492. Apakah benar ini susunannya? Benar. Ini dibaca berapa? 350. Jadi R ini melambangkan Puluhan, satuan. Oke, bukunya bilangan ini. Selanjutnya. Ibu punya angka ini. Antara dua papan ini papan 1, ini papan 2. Mana yang lebih besar? 492. Ini papan kedua. Kenapa tidak 7 dan 3 ini? Karena 400-an, 7 ini hanya puluhan, terdiri dari 2 angka. Oke, baiklah, sekarang ibu minta untuk ketua kelas 2-nya untuk memilih kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk tadi ya. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian. Di sini sudah ibu punya LKPD kalian kerjakan, yaitu mengurutkan bilangan caca. Ini ibu akan bagi sama per kelompok. Nanti kalian masing-masing akan mempresentasikannya ke depan. Oke? Ini satu kelompok silakan berdiskusi untuk menyelesaikannya. Ini bantu berdiskusi juga untuk menyelesaikannya. Oke? Silakan dikerjakan menurut kelompok kalian masing-masing. Boleh langsung diurutkan, langsung ditulis di LKPD-nya langsung. Dikerjakan dimulai dari sekarang.
pas waktunya. Oke, baiklah. Untuk kelas 3 sudah siap belajarnya? Ya. Siap. Di sini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila. Oke. Pendidikan Pancasila, sebelum Ibu mengulas mengenai pendidikan Pancasila, Pancasila itu ada berapa sila? 5. Ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Kemanusiaan. Selanjutnya. Ya. Iya. Yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baiklah. Untuk kelas 3 sudah paham mengenai Pancasila dan urutannya. Sekarang Ibu juga punya LKPD untuk kelas 3. Tapi sebelum Ibu bagikan LKPD-nya mengenai Pancasila di sini, Ibu mau kelasnya untuk membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di sini ada silakan kalian mencocokkan lambang sila dan juga urutan silanya. Silakan diskusikan ke kelompoknya masing-masing. Silakan mengerjakan. Baiklah, terima kasih untuk pengumpulan LKPD-nya. Ini sudah ada nilainya masing-masing. Nanti Ibu koreksi dan Ibu akan tempelkan di papan nilai kita. Dan untuk kelas 2 nanti akan Ibu serahkan nilainya kepada wali kelasnya. Di sini Ibu harap semoga pembelajaran kita bisa menyenangkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tony Almonawaro SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Parahyangan. Saya bertugas di SDN 07 Bermani Ilir. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Dona selaku guru kelas 5 SDN 07 Bermani Ilir. Baiklah Ibu Dona, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Dona kita akan melakukan percakapan setelah melakukan pasca observasi yang telah Ibu Dona lakukan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Dona setelah melaksanakan observasi tadi? Perasaan saya setelah melaksanakan observasi ya lega, karena saya sudah mempersiapkannya dengan cukup matang. Namun untuk hasilnya saya masih merasa ada yang kurang maksimal. Alhamdulillah, berarti pada saat melaksanakan observasi Ibu Dona sudah merasa agak nyaman, tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan lagi ya. Nah, yang kedua, bisa Ibu Dona terangkan bagaimana terapan dan area pengembangan yang akan Ibu Dona lakukan, yang Ibu Dona lakukan tadi sewaktu observasi? Ya, tadi saya akan menerapkannya pada proses pembelajaran di mana tadi telah meningkatkan rasa empatinya, sudah menumbuhkan rasa empatinya dan bekerja sama tim dalam proses pembelajaran. Oke Bu Dona. Nah, sejauh ini area mana pengembangan tadi yang sudah berhasil atau belum berhasil sewaktu Ibu Dona melakukan observasi tadi? Area pengembangan yang menurut saya sudah berhasil yaitu saya tadi sudah bisa untuk menumbuhkan rasa empati, dan mungkin untuk yang bekerja sama masih ada siswa yang belum aktif atau masih terlihat pasif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berarti ada beberapa area pengembangan yang memang perlu Ibu Dona perbaiki. Kira-kira apa kendala atau hambatan ketika Ibu Dona melakukan proses pembelajaran tadi? Hambatannya yaitu ada salah satu peserta didik yang belum aktif atau masih terlihat pasif, mungkin karena faktor emang dari anak itu sendiri atau emang dari gurunya juga, bisa dilihat dari proses jalannya diskusi tadi. Berarti ada beberapa penyebab yang menyebabkan siswa tadi terkendala ya, seperti dari anak itu sendiri atau dengan dari cara Ibu Dona mengajar, atau memang media atau teknik yang Ibu Dona gunakan masih belum bisa mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Ya, oke Bu Dona, mudah-mudahan nanti Ibu Dona bisa melakukan perbaikan. Nah, kira-kira
kapan Ibu Dona ini akan melakukan perbaikan dari hambatan yang telah dialami atau direncanakan untuk kedepannya? Untuk memastikan kapan itu saya belum tahu Pak, tapi untuk itu saya mungkin akan mempelajari dulu bagaimana tindakan yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Dona sudah meluangkan waktu melakukan percakapan kita pasca observasi ini. Saya harap untuk kedepannya Ibu Dona bisa merencanakannya dan apa yang direncanakan bisa terwujud sesuai dengan apa yang Ibu Dona inginkan. Mungkin itu saja Bu Dona, terima kasih atas waktunya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan percakapan pasca observasi dengan salah satu guru SDM 07 Bermanilir. Saya akhiri percakapan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.